Jadi terus terang Bapak Ibu sekalian, saya ini kebiasaan berangkat itu setelah subuh. Saya keluar itu sejak kepala dinas, kepala dinas kebersihan, saya ngontrol kota itu bersih apa enggak. Nah di situ saya ketemu, jadi tidak ada niat demi Allah. Saya berani disumpah dengan Quran. Saya tidak pernah niat blusukan atau cari-cari. Tapi itu saya temukan di jalan. Kalau saya nanya, kamu sudah makan apa belum? Itu kan kewajiban saya sebagai manusia. Dan itu betul, makan itu sampai 2 piring Mbak kadang. Tapi ngomong saya sudah punya rumah Bu. Saya tinggal. Tidak semua berhasil. Tapi bahwa saya kepingin pemulung itu juga dapat bantuan. Karena selama ini mereka tidak dapat bantuan apapun. Mereka tidak punya rumah, hanya karena mereka tidak punya alamat, mereka tidak dapat bantuan. Lagi-lagi Menteri Sosial Tri Risma hari ini, mantan wali kota Surabaya ini seperti tidak henti-hentinya menjadi bahan perbincangan publik. Baik elit politik, pengamat ataupun masyarakat sipil biasa. Semenjak diangkat menjadi Mensos, Risma begitu nama lain daripada Tri Risma hari ini. Seolah menjelma menjadi sosok yang terus menarik perhatian. Magnet yang ada pada dirinya begitu kuat hingga mampu menarik siapapun untuk mendiskusikannya. Dalam aksi belusukannya, Risma menjumpai banyak warga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka tinggal di kolong jembatan hingga gelandangan yang berkeliaran di kawasan elit ibu kota. Positifkah yang dilakukan Risma? Tentu ini adalah bakal subjektif jawabannya. Tergantung siapa dan dari pihak mana yang menjawabnya. Bagi kelompok yang mendukung pemerintah dan simpati terhadap Risma, aksi belusukannya ini dinilai sebagai langkah tepat. Risma mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Mensos dengan baik, mengayomi, menambung aspirasi dan memberikan solusi terbaik bagi warganya. Lain hal bagi pihak yang berseberangan. Aksi belusukan Risma tak lebih dari sebuah pencitraan semata demi mengumpulkan modal politik dan meraih elektabilitas setinggi mungkin menuju Pilkada DKI Jakarta 2022. Bila memang dilaksanakan pada tahun itu. Lalu bagaimana dengan jawaban pihak netral? Sebutlah seorang pengamat politik. Mereka yang kerap turut memanasi tensi politik di tanah air tentu memiliki jawaban berbeda. Rata-rata menilai aksi belusukan Risma cukup positif, namun ada tapinya. Maksudnya aksi belusukan Risma tersebut bagus, hanya saja dianggap kontraproduktif sebab tidak melakukan koordinasi dengan penguasa daerah setempat. Dalam hal ini adalah Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Maka seperti dikutip dari CPNN, pengamat politik Ujang Komarudin menilai hal itu mengakibatkan Anies tersinggung. Akibatnya Anies saya kira merasa tersinggung, lalu kemudian muncul saling bully di media sosial antara yang mendukung Risma dengan yang mendukung Anies, demikian katanya. Bisa jadi yang dikatakan Ujang itu benar. Anies memang tersinggung oleh sikap Risma. Dianggapnya mantan wali kota Surabaya tersebut telah melangkahi kewenangannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Apalagi Risma sedikitnya telah mampu membongkar kekurang maksimalan Anies dalam mengelola roda pemerintahan di ibu kota. Namun lebih dari itu saya berpendapat bahwa Anies merasa khawatir gebrakan Risma bisa menjatuhkan citranya di mata publik DKI. Secara politik hal tersebut bakal sangat tidak menguntungkan bagi dirinya. Sebut saja bila Pilgub DKI Jakarta digelar pada tahun 2022, sudah pasti Anies membutuhkan citra positif di mata masyarakat. Modal ini begitu penting demi melanggengkan kekuasaannya di ibu kota. Sementara jika Pilkada Jakarta tak jadi digelar tahun 2022, Anies tetap membutuhkan citra positif demi meraih sahabat politik lebih tinggi Pilpres 2024. Sementara soal tersinggung ataupun tidak rasanya perkara nomor sekian. Bila saja Anies Baswedan telah maksimal dalam membangun Jakarta dan menjadikan warganya sejahtera, saya rasa akan anteng-anteng saja sekalipun Risma menyisir setiap jengkal ibu kota. Justru Anies bakal senang karena dengan demikian secara tidak langsung aksi Risma telah mempromosikan keberhasilan dia sebagai Gubernur DKI. Tetapi realitanya memang
Berbanding terbalik, 3 tahun menjabat sebagai gubernur, Anies justru lebih banyak membangun pencitraan daripada aksi nyata. Mantan rektor Universitas Paramadina ini hanya mampu membuat drama-drama cermin, drama-drama gemetar dan sekian banyak drama yang tidak akan memajukan kota Jakarta. Retorika ini juga tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial di ibu kota. Benar, Anies pernah memperhatikan masyarakat kecil dengan membuat program DP 0%. Program ini sangat baik, namun lagi-lagi kenyataannya jauh panggang dari api. Program Rumah DP 0 Rupiah merupakan salah satu program kerja unggulan Gubernur DKI Anies Baswedan. Sejatinya program ini digagas Anies Baswedan dan Sandi Uno, mantan Wakil Gubernur Jakarta pada Pilkada 2017 lalu, untuk membantu warga yang belum memiliki rumah tinggal. Sayang pada pelaksanaannya program Rumah DP 0 Rupiah ini tidak laris. Sebab meski menawarkan DP 0% atau 0 rupiah, skema pembayaran cicilannya ternyata menyulitkan warga kelas bawah. Cicilan bulanan yang mencapai separuh daripada UMP diterima warga Jakarta dinilai masih belum menjangkau kalangan menengah ke bawah. Bukan hanya itu, pembangunan perumahan diduga telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perusahaan pemegang tender pengadaan tanah untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah. Pertanyaannya kemudian, apakah Anies Baswedan itu tersinggung atau khawatir oleh aksi belusukan Risma? Silahkan jawab sendiri. Dikutip dari kompaskan.com dan ditulis oleh Elang Salamina. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan
perih.